Bapak Ibu yang sangat saya hormati dan kasihi, entitas negara kita sebenarnya terdiri dari pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, dan pemerintah desa atau pemerintah kampung. Dan ini menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena kinerja penyelenggaraan pemerintahan di level tertentu itu saling terkait terhadap kinerja dari level pemerintahan yang lainnya. Jadi kinerja pemerintahan di tingkat desa itu berpengaruh secara otomatis ke tingkat distrik, kemudian distrik berpengaruh ke tingkat kabupaten, kabupaten berpengaruh otomatis ke tingkat provinsi, dan tingkat provinsi berpengaruh otomatis terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara nasional secara menyeluruh. Karena pemerintahan ini adalah sebuah sistem yang mana setiap subsistemnya harus berfungsi baik dan berinteraksi antara satu dengan yang lainnya sehingga proses input itu bisa dikelola dengan baik dan bisa menghasilkan output yang baik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan. Maka harus dipastikan bahwa semua level penyelenggaraan pemerintahan ini harus beroperasi dengan baik dan beroperasi secara maksimal, tidak terkecuali pemerintahan kampung. Karena menjadi satu kesatuan, maka kapasitas penyelenggaraan aparatur pemerintah dari tingkat pusat sampai ke tingkat kampung itu mutlak harus diperhatikan. Kenapa? Karena sebagus apapun sistem bisa kita ciptakan, tetapi sumber daya manusia yang mengelola operasionalisasi dari penyelenggaraan sistem itu kalau tidak berjalan dengan baik, maka itu pasti kita tidak bisa menghasilkan sesuatu yang baik, memproduksi sesuatu yang baik dalam melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Karena itu Bapak Ibu kepala kampung yang ada di tempat ini sebagai garda terdepan dari penyelenggaraan pembangunan di tingkat kampung memegang peranan yang sangat penting untuk memastikan bahwa fungsi penyelenggaraan pemerintahan termasuk pengelolaan keuangan kampung di tingkat kampung ini harus bisa berjalan dengan sebaik-baiknya dan bisa menghasilkan kinerja pembangunan dalam semua sektor, semua aspek pembangunan yang diharapkan itu berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat kita. Hal yang kedua Bapak Ibu, oleh karena itu masalah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan menjadi kata kunci yang mau tidak mau harus bisa kita kelola secara baik. Aspek-aspek tata kelola penyelenggaraan pemerintahan itu sangat banyak. Pertama tentu terkait dengan masalah regulasi atau peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan di dalam pengelolaan fungsi-fungsi pemerintahan, termasuk pengelolaan keuangan daerah dan juga keuangan negara dan keuangan kampung. Nah, ini tidak boleh terabaikan. Apapun yang kita kerjakan, karena negara kita adalah negara hukum, maka semua tindakan atau aktivitas penyelenggaraan pemerintahan pembangunan harus berdasarkan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Lalu yang kedua, harus dipastikan dari aspek kelembagaan kita itu harus benar-benar efektif semuanya di tingkat lapangan. Jangan sampai ada kelembagaan kita yang tidak tersedia dan tidak beroperasi. Lalu yang ketiga tentu dari aspek perencanaan dan juga penganggaran. Jadi perencanaan kita harus baik, apa yang mau kita kerjakan dan apa yang mau
kita danai dari perencanaan yang kita laksanakan, dan tentu itu harus berdasarkan permasalahan-permasalahan dan juga visi pembangunan kampung yang dirumuskan sedemikian baik oleh pemerintah kampung bersama-sama dengan Bamuskam dan seluruh elemen masyarakat di kampung. Nah, sehingga apa? Pengelolaan perencanaan kita yang kita rencanakan itulah yang harus kita laksanakan. Karena faktanya bahwa banyak hal yang kita rencanakan tetapi yang kita implementasikan lain daripada yang kita rencanakan. Yang ketiga tentu aspek sumber daya manusia. Ya, memang sumber daya manusia menjadi kata kunci di sini. Kita berharap tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kampung yang baik harus bisa dioperasikan oleh sumber daya manusia di tingkat kampung yang handal. Karena itu kampung-kampung kita di desa di Provinsi Papua secara menyeluruh termasuk dari Kabupaten Manokwari sudah waktunya untuk harus bertransformasi, Bapak Ibu. Tidak bisa kita mempertahankan status quo kita bahwa kampung ini karena saya orang asli di sini, jadi saya atur sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Iya, wilayah adat kita punya. Tapi kalau institusi pemerintahan ini bukan kita punya, ini negara punya barang. Ya. Karena negara punya barang, Bapak Ibu. Hari ini kita mau bakar kampung, mesti minta persetujuan di pusat, baru pusat kasih. Betulkah tidak ini? Iya, ini negara punya barang. Jadi ini bukan kita orang Papua punya barang yang kita bilang baku bagi kayu timur satu, kemudian barang apa kau datang itu baku barang sudah. Tidak ada. Ini negara punya barang. Jadi kalau ini barang negara maka pengelolaannya harus sesuai dengan standar yang sudah ditentukan oleh negara. Nah, inilah yang penting harus menjadi perhatian kita sama-sama.